Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumariah, NIM 2322017, semester 4, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran yang disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini, dosen pengampu Asih Budi Hastuti, MA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, tahun 2024. Dalam video kali ini, ada beberapa materi pembahasan yang akan saya sampaikan dalam video ini. Pembahasan yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran, tujuan evaluasi, fungsi evaluasi dalam proses belajar mengajar, prinsip evaluasi, jenis dan sistem evaluasi, serta evaluasi ranah psikologis. Pembahasan yang pertama ada evaluasi pembelajaran. Dalam psikologi pendidikan, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang kemajuan dan pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pengertian evaluasi pembelajaran dalam konteks psikologi pendidikan. Pertama, fokus pada proses belajar, yang berarti evaluasi pembelajaran dalam psikologi pendidikan tidak hanya memperhatikan hasil akhir dari pembelajaran, akan tetapi juga menyoroti proses belajar itu sendiri. Kedua, pendekatan holistik. Pendekatan psikologis dalam evaluasi pembelajaran cenderung bersifat holistik, yang berarti memperhitungkan aspek-aspek psikologis yang kompleks yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Ketiga, penggunaan berbagai metode. Psikologi pendidikan mendorong penggunaan berbagai metode evaluasi yang relevan dengan prinsip-prinsip psikologis. Ini termasuk penggunaan tes standar, observasi kelas, penilaian proyek, wawancara, dan refleksi diri. Keempat, perhatian terhadap keadilan dan kesetaraan. Evaluasi pembelajaran dalam psikologi pendidikan juga memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan. 5. Pengawasan hasil evaluasi untuk pembelajaran yang lebih baik. Hasil dari evaluasi pembelajaran dalam psikologi pendidikan tidak hanya digunakan untuk memberikan penilaian tentang prestasi siswa, tetapi juga untuk meningkatkan proses pembelajaran itu sendiri. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip psikologis dalam evaluasi pembelajaran, pendidik dapat lebih baik memahami dan mendukung proses pembelajaran siswa, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang dan mendukung perkembangan yang optimal bagi semua siswa. 2. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi dalam psikologi pendidikan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pembelajaran dan perkembangan siswa serta untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Beberapa tujuan kunci dari evaluasi dalam psikologi pendidikan. Pertama, mengukur kemajuan pembelajaran. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan individu. 3. Mendukung perencanaan pengajaran. 4. Memberikan umpan balik. Kelima, meningkatkan efektivitas pengajaran. Keenam, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ketujuh, mendorong pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi dalam psikologi pendidikan tidak hanya tentang memberikan penilaian akhir tentang prestasi siswa, tetapi juga tentang memahami proses pembelajaran secara holistik dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran bagi semua individu. 3. Fungsi evaluasi dalam proses belajar mengajar. Dalam psikologi pendidikan, evaluasi memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar dengan berbagai fungsi yang mendukung pengembangan siswa dan peningkatan efektivitas pengajaran.
Berikut adalah beberapa fungsi evaluasi dalam proses belajar mengajar dalam konteks psikologi pendidikan. 1. Mengukur kemajuan belajar. 2. Menyediakan umpan balik. 3. Mengidentifikasikan kebutuhan individu. 4. Mendukung perencanaan pengajaran. 5. Meningkatkan efektivitas pengajaran. 6. Mendorong pembelajaran yang berkelanjutan. 4. Prinsip evaluasi. Ada beberapa prinsip evaluasi yang menjadi landasan untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang relevan dan bermanfaat bagi pembelajaran siswa. Berikut adalah beberapa prinsip evaluasi yang penting dalam psikologi pendidikan. Pertama, objektivitas, yang berarti tidak dipengaruhi oleh preferensi personal atau bias yang tidak relevan. 2. Kesesuaian, berarti bahwa metode evaluasi harus relevan dengan materi pelajaran yang diajarkan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 3. Validitas, hasil evaluasi harus mencerminkan kemampuan sebenarnya siswa dalam memahami materi pelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. 4. Reliabilitas. Ini berarti bahwa jika evaluasi dilakukan ulang pada waktu yang berbeda atau oleh orang yang berbeda, hasilnya akan tetap konsisten. Hal ini menjamin bahwa evaluasi memberikan gambaran yang akurat tentang kemajuan siswa. 5. Keterbukaan. Proses evaluasi harus transparan dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat, termasuk siswa, pendidik, dan orang tua. Kontinuitas, berarti bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, tetapi juga secara berkala selama proses pembelajaran berlangsung. 7. Keadilan. Evaluasi harus memperhitungkan perbedaan individual dan belajar dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan pencapaian mereka. Mematuhi prinsip-prinsip evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa evaluasi dalam psikologi pendidikan memberikan hasil yang valid, dapat diandalkan, dan bermanfaat bagi pembelajaran siswa. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, evaluasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung perkembangan dan pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. 5. Jenis dan sistem evaluasi. Dalam psikologi pendidikan, terdapat berbagai jenis dan sistem evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemajuan siswa, memahami proses pembelajaran, dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Berikut adalah beberapa jenis evaluasi dan sistem evaluasi yang umum digunakan. A. Jenis evaluasi. Ada evaluasi formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan pendidik tentang kemajuan pembelajaran. 2. Evaluasi sumatif. Dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran atau kursus untuk menilai prestasi siswa. 3. Evaluasi diagnostik. Dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan siswa. 4. Evaluasi proses. Berfokus pada memahami proses pembelajaran seperti interaksi antara siswa dan guru, penggunaan strategi pembelajaran, dan suasana kelas. 5. Evaluasi nilai. Berfokus pada hasil atau produk pembelajaran seperti ujian, tugas, proyek, atau portofolio siswa. B. Sistem evaluasi. Pertama, sistem evaluasi berbasis tes. Menggunakan tes standar atau tes yang dirancang khusus untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbagai bidang, seperti kognitif, efektif, atau psikomotorik. Tes ini dapat berupa tes tertulis, tes lisan, atau tes praktis. 2. Sistem evaluasi berbasis portofolio. Melibatkan pengumpulan dan penilaian berbagai jenis karya siswa, termasuk tugas, proyek, jurnal, dan catatan refleksi. 3. Sistem evaluasi berbasis observasi. Melibatkan observasi
langsung terhadap aktivitas dan perilaku siswa selama proses pembelajaran. 4. Sistem evaluasi berbasis rubrik, menggunakan rubrik atau skala penilaian yang jelas dan terstruktur untuk menilai kualitas karya siswa. 6. Evaluasi ranah psikologis. Evaluasi ranah psikologis dalam psikologi pendidikan mengacu pada nilai yang dilakukan untuk memahami aspek-aspek psikologi individu yang mempengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan. Beberapa aspek dari evaluasi ranah psikologis dalam psikologi pendidikan. Pertama, kognisi. Evaluasi kognitif melibatkan pengukuran pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan pemecahan masalah siswa. 2. Emosi. Evaluasi emosi bertujuan untuk memahami perasaan, sikap, dan respon emosional siswa terhadap pembelajaran dan lingkungan belajar. 3. Motivasi. Evaluasi motivasi bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar dan berprestasi. 4. Perilaku. Evaluasi perilaku melibatkan pengukuran perilaku siswa yang relevan dengan pembelajaran dan lingkungan belajar. 5. Stres dan kesejahteraan mental. Evaluasi juga dapat mencakup pengukuran tingkat stres dan kesejahteraan mental siswa. Penilaian stres dan kesejahteraan mental dapat dilakukan melalui kuesioner, wawancara, atau pengamatan perilaku. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.